dalam program Kata Pakar mencari informasi dari sisi ahli, masih bersama Akbar ya, founder dari Resolusi Digital Company begitu ya. Nah, secara umum nih Pak Akbar melihat perusahaan-perusahaan itu yang dibutuhkan saat ini adalah teknologi digital seperti apa? Khususnya di masa pandemi saat ini. Ya, sebenarnya kalau kita bicara spesifik teknologi apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua masalah tuh memang tidak ya. Artinya tidak ada satu teknologi spesifik yang kalau saya adopsi semua masalah jadi selesai. Ya. So, semua ini kembali kepada problem dan model bisnis yang dia ingin terapkan. Jadi transformasi digital bukanlah berarti sebuah bisnis itu melakukan revolusi transformasi totally besar-besaran gitu ya. Besar-besaran. Enggak, karena itu akan sangat membutuhkan biaya besar dan effort yang juga besar. Namun yang bisa dilakukan oleh pemilik bisnis itu adalah dia mengidentifikasi permasalahan dia. Artinya gini, ketika dalam bersaing dia memiliki kesalahan, ibaratnya dia ngerasa bahwa bisnisnya mulai menurun, terdisrupt oleh bisnis yang lain gitu. Yang pertama dia pertimbangkan adalah apa yang bisa mensolusikan permasalahan itu. Nah, jika memang untuk menyelesaikan masalah itu dia membutuhkan, semisal bahwa kesalahan saya adalah saya tidak memahami pelanggan saya dengan baik. Pengalaman pelanggan saya itu jelek. Kalau di tempat lain mereka bisa order pakai apps, langsung datang, mereka nggak repot ngurusin ini, nggak ngurusin itu. Kalau di tempat saya semuanya harus pakai paper dan segala macam. Berarti itu kan customer experience. Nah, ketika bicara customer experience, berarti teknologi apa yang ingin diterapkan? Ya macam-macam. Ya tinggal apakah bisa bikin mobile apps, apakah dia mau bikin pakai IoT, gimana ketika orang datang ke tokonya otomatis langsung tahu, halo Pak Abrar, selamat datang. You name it. Teknologi sekarang sangat memungkinkan untuk membuat apa aja. Tinggal permasalahannya yang perlu dilakukan adalah bukanlah perusahaan itu secara tanda kutip ugal-ugalan, aku mau pakai teknologi ini, aku mau pakai teknologi itu. Nggak gitu cara mikirnya. Identifikasi dulu problemnya apa, dan teknologi apa yang paling memungkinkan untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Itu sih yang paling mungkin bisa saya lakukan. Tapi yang paling umum ya, secara umum pasti adalah data. Itu yang paling signifikan, karena tanpa ada pengolahan data, bisnis itu kayak buta. Pertanyaannya adalah, kenapa saya harus melakukan A, melakukan B? Pertimbangannya apa? Pastikan feeling. Itu salah. Bisnis nggak boleh ngelakuin sebuah eksekusi karena feeling. Kayaknya aku ngambil ini deh. Alasannya apa? Toko sebelah ngelakuin. So itu big mistake. So dia harus punya data. Jadi memang juga harus tahu apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Ya. Nah, kalau misalkan tadi seperti yang Akbar sampaikan bahwa sebenarnya teknologi apapun sekarang bisa diciptakan ya. Tergantung hampir ya. Maksudnya tergantung dari konsep dari perusahaan itu sendiri maunya apa begitu ya. Ini kan kaitannya dengan aplikasi. Nah, aplikasi-aplikasi digital begitu ya. Nah, kalau Akbar sendiri akan meng-hire masalah aplikasi tersebut tidak, dan kira-kira kalau mau difokuskan ke pemenuhan keinginan pembuatan aplikasi digital dan lain-lain begitu, itu sulitnya di mana? Iya, memang saat ini service atau jasa yang paling laku dari kami itu adalah pembuatan website, aplikasi mobile, baik iOS, Android, sistem informasi dan sebagainya. Karena memang ketika kita bicara market Indonesia, kita bicara tentang transformasi digital, hal pertama yang mereka pertimbangkan adalah aku harus punya website, aku harus punya aplikasi. Padahal udah nggak zamannya lagi, bukan berarti setiap bisnis itu harus bikin aplikasi. Sekarang saya tanya, Abrar, tiba-tiba ada toko pakai aplikasi, masih mau install aplikasi nggak di handphone dengan memori yang terbatas? Padahal kita beli ke toko mereka itu mikir-mikir lagi ya. Nggak setiap saat gitu, pasti mikir gitu. Jadi bukan berarti teknologi terakhir itu tepat untuk bisnis Anda juga. Tapi ketika kita bicara tentang bikin aplikasi, kami sebagai konsultan juga tidak mau klien kami terjebak. Ketika dia request nggak berani kan, nggak ada masalah, dia butuh apa, yang penting kita dapat duit, nggak gitu juga. Kita coba edukasi sebenarnya. Secara kesulitan pembuatannya nggak terlalu, kecuali mereka minta yang sangat kompleks, tiba-tiba mau bikin sebesar Gojek gitu. Beda, Gojek aja bikinnya ke orang lain kan yang besar. Tapi secara umum teknologinya nggak repot, tapi yang repot itu adalah kami akan nanyakan tentang kenapa Anda butuh aplikasi, bagaimana ini membantu bisnis Anda. Nah, kita coba breakdown lagi, apakah benar aplikasi yang Anda butuhkan, jangan-jangan bukan aplikasi, gitu kan. Jadi intinya adalah, saya juga bilang kepada bisnis di luar bahwa jangan terjebak bahwa teknologi terbaru bukanlah solusi, gitu. Jadi aplikasi juga saya pikir
kalau dia untuk digunakan pengguna tidak memberikan value edit yang lebih, malah hanya kayak ngabis-ngabisin memori, tentu itu nggak akan jalan sih. Buang-buang duit. Artinya tetap harus hati-hati juga ya, bukan hanya sebatas ngikuti tren. Ya, Rasanya perusahaan kalau nggak punya aplikasi rasanya ketinggalan gitu ya. Berarti tetap harus itulah fungsinya di situ konsultan ya. Exactly. Mungkin kita ke paling dasar dulu. Pertanyaan paling dasar dari sesuai tema kita ini adalah peran konsultan ya. Nah, kalau Akbar mungkin bisa sampaikan ke sahabat keluarga muslim di rumah. Sebenarnya seberapa penting sih konsultan itu ada dalam sebuah bisnis usaha? Betul. Apakah ada image bahwa konsultan hanya bisa menyarankan untuk keuntungan dirinya sendiri begitu. Nah, itu seperti apa? Akbar bisa jelaskan? Memang kalaupun ada stigma bahwa konsultan itu, maka tadi ada orang-orang kayak ngapain lah kita kayak konsultan, kita lakuin sendiri. Karena memang tidak dipungkiri bahwa ada orang yang klaim bahwa dia memberikan servis konsultasi, namun ternyata apa yang dilakukan itu jauh dari yang seharusnya. Lebih kepada kayak makelar, jadi bikin ini aja, bikin itu aja tanpa sebuah alasan dan bukti yang jelas gitu. Jadi memang saya sarankan kepada pemilik bisnis bahwa konsultan itu penting, tapi yang lebih penting adalah menseleksi, memahami konsultan seperti apa yang dibutuhkan. Ketika konsultannya itu benar-benar memahami apa yang akan dilakukan untuk sebuah bisnis untuk optimal, itu menjadi sebuah konsultan yang memang kalau kita bisa afford, kita bisa hire, kita hire. Namun jika konsultan itu ketika kita nanya, oke, goals-nya ini kemana? Kenapa Anda ngelakuin itu? Bisa dijelaskan nggak? Bagaimana ngelakuin ini bisa mengarah ke goals kita yang begini? Ketika itu nggak make sense apa yang dia bilang, tentu itulah saat dimana kalau pemilik bisnis itu benar-benar mempertimbangkan ini bukan konsultan yang tepat. Jangan buang-buang duit ke sana. Jadi yang lebih krusial adalah pemilik bisnis itu juga jadi paham apa yang dia butuhkan di bisnisnya. Kalaupun dia tentu nggak bisa menguasai semua ilmunya, tapi dia harus bisa mengidentifikasi ini konsultan yang tepat atau enggak. Jadi kalau konsultan yang seharusnya seperti yang kami lakukan, ya kami bukan mengklaim konsultan seharusnya, tapi paling enggak kami pengen bilang bahwa cara ngelakuinnya kami adalah start from goals. Kita bicara problem, oke, kalau gitu kita set up goals-nya apa. Dengan apa yang kami lakukan harusnya dia mencapai goals ini. Kalau dia nggak capai goals ini, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana yang bertanggung jawab terhadap itu. Nah, itu kesepakatan antara bisnis. Jadi kami nggak, dia datang, saya mau bikin A, mau bikin B, oke, bisa. Ya itu nggak ada yang salah dengan konsultan seperti itu. Toh itu permintaan Anda. Tapi konsultan yang baik adalah dia ajak dulu ngobrol. Kenapa Bu bikin itu? Zaman sekarang kan udah bla gitu. Jadi saya nggak salahkan juga kalau orang yang tiba-tiba datang, aku dapat orderan bikin mobile aplikasi, padahal aku tahu itu udah nggak zaman lagi. Tapi ya udahlah, orderan ini yang penting duit. Ya nggak ada salah juga karena itu bisnisnya mereka kan. Di masa pandemi ini bagaimana konsultan meyakinkan bahwa ya sangat butuh seperti yang tadi Akbar sampaikan di awal bahwa tantangannya saat ini adalah orang bahkan perusahaan itu berpikir kalau bisa nggak pakai konsultan ya nggak usah gitu. Apalagi kita lebih penting mengembang uangnya mungkin bisa dialihkan ke yang lain, kebutuhan yang lain begitu. Nah, supaya meyakinkan orang bahwa pada masa sulit ini pun tetap butuh konsultan. Jadi memang itu adalah tantangan yang besar, kami pun masih mencari. Tapi yang kami lakukan saat ini adalah kami berusaha mengidentifikasi siapa target konsumen yang ideal. Karena nggak semua itu punya problem yang sama. Artinya nggak semuanya punya problem dia butuh konsultan. Ada yang belum sadar. Jadi levelnya customer itu kan berbeda-beda dia kalau dia customer journey. Ada yang udah tahu dia butuh apa, ada yang dia belum tahu dia butuh apa. Kalau yang dia udah tahu dia butuh apa lebih mudah. Tinggal kita bicara tentang meyakinkannya adalah bagaimana strategi kita untuk menyelesaikan masalah tersebut yang harapannya goals-nya ini. Manfaat ke bisnis dia akan seperti apa? Apakah peningkatan profit, apakah efisiensi operasional kerja, ataukah cost yang jadi lebih murah, apapun. Nah, tapi kalau dia belum sadar bahwa yang dia butuh adalah konsultan transformasi digital misalnya. Fokus kita adalah ya kita bikin edukasi secara masif ke umum, ibaratnya kita tebar jalan. Karena kalau dia tiba-tiba nggak sadar, tiba-tiba dia nemukan kita, oh kayaknya ini yang saya butuh. Itulah baru menjadi sebuah proses untuk kita yakinkan. Karena kalau dia ngerasa dia nggak butuh, kita yakinkan itu nggak akan berhasil.
Contoh lah misalnya Abra bukan pemilik bisnis. Tiba-tiba saya jualin jor-joran bahwa udahlah pakai jasa kita lah supaya image Anda naik bla bla. Ya Abra ngerasa bahwa saya nggak butuh naikin image gimana gitu. Nggak akan mungkin berhasil, bener nggak? Betul. Jadi kami nggak punya effort yang ini. Yang kami lakukan adalah identifikasi. Di mana cari mereka, apa problem mereka, baru kita bilang ini cara menyelesaikan. Oke. Baik sahabat muslim ya, kita harus jeda kembali. Nanti setelah jeda tentunya kita akan lanjutkan pembahasan topik ini. Tetap di program Kata Pakar, mencari informasi dari sisi ahli. Saya segera kembali. Sahabat muslim, kita kembali lagi dalam program Kata Pakar, mencari informasi dari sisi ahli. Nah, sepertinya ya memang untuk profesi menjadi konsultan ini juga bukan main-main ya, karena banyak yang dipersiapkan begitu, termasuk pengalaman, wawasan juga gitu ya, pengetahuan begitu. Nah, Akbar, untuk menjadi konsultan yang bisa dipercaya, kemudian meyakinkan istilahnya untuk bisa membrand diri sendiri bahwa kita adalah konsultan yang bisa dipercaya dan baik begitu. Apa saja sih yang harus dipersiapkan dan harus dimiliki begitu, selain pengetahuan lah pasti. Ya memang pertanyaan ini juga menjadi sebuah tanda kutip cambukan buat kami, karena kami menyadari bahwa kami mengetahui strateginya tapi tidak menerapkannya karena mungkin kesibukan satu dan yang lain hal untuk mempromosikan bahwa siapa kami sebenarnya. Memang bisnis kami ini relatif baru ya, tapi saya sendiri menekuni bidang ini itu udah cukup lama ya, lebih dari 8 tahun. Nah, sebenarnya hal yang perlu dilakukan adalah nggak perlu, ada beberapa orang yang punya, sebenarnya tidak salah, dia punya self proclaim, dia bilang A, dia bilang B tanpa ada pembuktian apapun, itu tidak ada masalah juga. Cuma kalau di kami lebih bagaimana cara meyakinkan orang bahwa kami punya kapabilitas, kami bisa dipercaya. Tentunya adalah dengan memberikan informasi, membagikan informasi yang benar, yang tepat. Kami ingin tunjukkan bahwa ini pengetahuan kami, ini bagaimana cara kami melakukannya, ini point of view kami, dan kemudian kita buka ruang diskusi dengan mereka. Jika kami selalu bilang di website kami bahwa jika butuh diskusi saja gratis. Selama masih diskusi itu gratis. Jadi untuk meyakinkan mereka kita butuh komunikasi. Ya, selain juga tanda kutip pamer ini pamer yang benar ya, kita share dari konten, bagaimana kita bikin konten-konten yang bermanfaat, video, webinar, PDF dan sebagainya yang memang benar-benar membantu mereka, secara otomatis mereka akan tahu bahwa kita ini reliable atau enggak. Jadi itu memang belum kami lakukan secara optimal tapi akan dilakukan. Jadi bukanlah menjadi konsultan itu sibuk hanya dengan posting di sosmed bilang aku adalah seorang A, seorang B, tentu itu nggak akan berhasil juga ya. Mungkin dia berhasil menggait satu orang pertama, tapi untuk menjadi repeat ataupun orang ini menjadi advocate, menyebarkan kepada orang lain, oh ini konsultan itu jadinya akan jadi berat ya. Oke. Sederhananya misalkan ada satu perusahaan merasa butuh peran seorang konsultan, seperti apa alurnya? Jadi yang pertama dilakukan adalah ketika mereka mendatangi kami harus tahu pertama kali adalah tentu latar belakang bisnisnya. Dan kita akan coba kenali sebenarnya permasalahan dia apa sih yang paling besar yang mereka hadapi. Kita coba identifikasi, kemudian kita coba menggunakan framework tertentu untuk mengupas tentang dia sebenarnya kenal nggak sih bisnisnya, selaras nggak sih ini dari mulai kayak value propositionnya. Karena banyak ternyata kami temukan bisnis itu dia udah bikin iklan, bikin A, bikin B, tapi ternyata value proposition dan apa yang dipromosikannya itu nggak tepat. Jadi itu pertama harus clear dulu. Artinya kita coba bedah apakah mereka benar ini yang mereka mau dan apakah ini yang pelanggan mau gitu. Karena kenapa itu penting, Brar? Karena kami bikin goal, let's say, dengan kami membantu Anda akan meningkatkan profit sekian atau revenue sekian. Tapi kalau misalnya apa yang ditawarkan value-nya dan disampaikan dengan yang dibutuhkan pelanggan nggak match, misalnya lah dia menawarkan es krim yang nggak pernah beku selama-lamanya. Let's say pelanggan itu nggak butuh es krim yang nggak bisa beku, yang dia butuhkan adalah es krim yang nggak bikin gemuk.
mau sampai kayak gimana pun kami jualnya, ini nggak akan berhasil. Mau dibikin solusi kayak gimana, ini nggak akan berhasil. So, krusial dari awal memahami bahwa dia benar match nggak bisnis dia dengan pelanggan. Jadi kami walaupun dia mintanya bikin aplikasi, kalau dia kasih kami waktu, kami bantuin sampai situ. Nah setelah itu baru kita bisa tahu, oke, berarti kalau udah match, kita tinggal bagaimana, teknologi apa yang mau diterapkan. Oke, jika ingin goals revenue meningkat 50%, untuk tahun depan, kita breakdown. Apa yang mesti dilakuin? Salah satunya misal, meningkatkan database pelanggan. Pertanyaannya adalah teknologi apa yang dibutuhkan untuk meng-capture data pelanggan lebih mudah. Nggak mungkin pakai buku lagi. Datang ke toko, Bu minta emailnya, nggak mungkin. Nah, cara kerja kurang lebih begitu. Sampai akhirnya nanti, udah dibikin, dirilis, kita track. Ketika di tengah target, kita lihat bahwa misalnya di akhir tahun, kita targetnya adalah revenue meningkat 50%. Di tengah tahun, kita lihat bahwa revenue itu baru naik 15%. Kita revisi, apa yang perlu dilakukan untuk akselerasi sehingga di akhir tahun 50%. So, jadi dia tuh diskursus dari mulai problem, eksekusi, sampai analisa. Satu kasus nih, ada beberapa pengusaha, ya baik itu usaha kecil ataupun besar, yang saya lihat terlalu idealis dengan produknya, jadi dia nggak mau peduli apapun kata orang, ya kalau laku enggak. Nah itu kalau dari sudut pandang seorang konsultan seperti apa? Iya, itu memang ada tipe orang yang begitu, biasanya family business, ya bisnis yang udah tahunan, orangnya agak kolot. Itu kami berpikir bahwa ketika dia datang ke kami, misalnya, biasanya datang ke kami itu langsung direct dia minta apa? Oke, aku mau dibikin aplikasi dong. Nah setelah kami coba informasikan bahwa kenapa ini nggak cocok karena bisnis Anda model bisnisnya nggak cocok bla bla bla, hanya bukan, kalau dia tetap ngotot tidak mau, ya sudah, kami tidak ada masalah, kami bikinkan apapun yang dia mau. Tapi dari point of view saya pribadi bahwa apakah dengan metode itu bisnisnya jadi efektif atau enggak, itu tentu sangat tidak efektif. Kenapa? Karena kita bisnis ini bergantung pada pelanggan. So, kita harus mengetahui kebutuhan dan kemauan pelanggan, pengalaman pelanggan. Sementara perilaku pelanggan itu berubah sesuai dengan konsumsi medianya, teknologinya ya. Contoh sederhana lah, zaman dulu kalau kita mau beli pasta gigi, kita lihat iklan TV yang mana paling banyak, setelah kita beli. Zaman sekarang, kalau kita mau beli pasta gigi, kita search dulu apa perbandingannya pasta gigi A dengan B. Harganya cek lagi di toko A berapa, di toko B. Prosesnya lebih panjang. Ketika bisnis tidak mampu meng-capture di channel-channel, di titik-titik touch point itu, dia kehilangan pelanggan. So, perilaku berubah, bisnis juga harus berubah. Gitu. Baik, ini waktu kita sudah semakin sempit ya, Akbar ya. Sebenarnya menarik pembahasan kita, namun karena durasi, mungkin Akbar bisa sampaikan kesimpulan yang menjadi pembahasan kita terkait dengan peran konsultan ya pada sebuah perusahaan, khususnya di masa era new normal saat ini. Silakan Akbar. Ya, jadi kepada pemilik bisnis di luar sana, ketika kita bicara tentang konsultan, khususnya di era teknologi digital, bagaimana teknologi bisa membantu bisnis. Pertama, jangan berpaku kepada apa yang mereka klaim, ya. Jadi banyak konsultan klaim bahwa dia bisa A, bisa B, bisa C. Tapi juga bukan berarti tidak dipercaya apa yang mereka klaim. Dialoglah dengan mereka. Pastikan Anda mengetahui apa yang Anda inginkan. Diskusikan dengan mereka bagaimana Anda bisa mencapai yang Anda inginkan dengan teknologi mereka dan bagaimana mereka bisa membantu. Membantu dalam arti mencapai tujuan, mengakselerasi, mengurangi biaya dan sebagainya. Nah, jika apa yang dikatakannya masuk di akal, artinya kalian bisa memahami bahwa benar cara itu masuk di akal dan terukur baik metodenya, kalian bisa mulai kerjasama dengan mereka. Tapi jika Anda merasa bahwa apa yang dinyatakannya tidak relevan dengan apa yang kalian rasakan, sebaiknya cari konsultan lain. Dan yang kedua, jangan berpikir bahwa semua itu gampang dilakukan. Waktu itu lebih penting. Jika kalian ingin melakukan itu, belajar lagi, sebaiknya jangan. Tapi kalau kalian memang punya pengetahuan, silahkan lakuin sendiri tanpa konsultan. Karena kalau misalnya kalian bisnisnya adalah jualan roti, ngapain kalian habiskan waktu untuk membuat juga gerobaknya? Kenapa nggak gerobaknya beli aja? Karena bisnis utamanya kan toh jual kue, bukan jual gerobak. So, tetap stick sama fokus sama apa yang mau kalian tawarkan. Jangan ngabisin waktu untuk hal-hal yang tidak perlu. Kalau bisa di hire ke orang, ya delegasikan ke orang lain. Saya pikir terkait konsultan,
Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, bahwa mereka adalah partner, bukan pemangsa. Jadi kalau misalnya dia kayak pemangsa kalian, sebaiknya akhiri kerjasamanya. Oke, baik, terima kasih sekali Akbar ya atas banyak sekali inputannya untuk kita semua, bahwa kita semakin mengerti peranan konsultan seperti apa. Jadi bukan melihat dari sudut pandang yang negatif, tapi yang positif ya, karena sebenarnya banyak sekali hal yang positif yang bisa kita dapatkan dari seorang konsultan, terutama untuk bisa menambah pengetahuan. Betul. Dan memberikan jalan keluar ketika kita menghadapi situasi masalah dalam menjalankan bisnis usaha kita. Terima kasih sekali lagi Akbar dan sahabat mesin, terima kasih sudah menyaksikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan akhirnya saya mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Insya Allah kita akan bertemu lagi di program Kata Pakar pekan depan dengan tema dan pembahasan yang berbeda. Tetap di Salam TV. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.